warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Untuk dosen pengampu dari filsafat olahraga ada Bapak Dr. Andes Sahri, Magister Kesehatan, dan kedua ada Miss Zahra Safia sebagai dosen pengampu filsafat olahraga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Pratama dan sebelah saya kemudian ada kamera 1 ada Fikri Lumba, dan kamera 2 ada Aslam Mardatullah. Kemudian yang terakhir ada Dimas, itu berhalangan hadir. Oke, langsung saja dari narasumber, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sajid Abdullah Sajadi. Saya dari jurusan Filsafat UIN Wali Songo Semarang. Dan saya angkatan 2020. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Untuk masnya itu sendiri, bagaimana pendapat masnya tentang filsafat itu sendiri? Oke. Saya mau coba menggali dulu dari istilahnya. Filsafat itu kan dari kata philo sama sophia. Philo itu cinta, sophia itu kebijaksanaan. Jadi mungkin filsafat itu adalah kecintaan mengenai kebijaksanaan. Mungkin kalau dari definisi lain, filsafat itu ilmu yang tidak puas dengan apa yang disebut kita sebagai fakta. Jadi filsafat itu lebih tertarik pada sesuatu yang berada di seberang fakta, berada di pinggiran-pinggiran fakta. Kalau kita katakan mungkin misal ini contoh asbak ini. Nah, asbak itu adalah sebagian fakta. Nah, kalau filsafat itu tidak hanya menyadari asbak, tidak hanya puas dengan keberadaan asbak, tapi ide asbak ini dari mana? Lalu asbak ini apa? Kenapa kita terpaku dengan kata asbak untuk mendefinisikan asbak, misal kayak gitu, ya, mungkin kayak gitu. Nah, mungkin kalau definisi filsafat itu kan banyak sekali, tidak terpaku pada satu definisi. Jadi filsafat itu cakupannya luas karena seperti yang kita tahu kan, filsafat itu induk dari segala ini. Pertanyaan yang kedua, mungkin ada tokoh filsafat yang dikagumi atau kayak didola-idolakan lah. Mungkin kalau tokoh ya, saya lebih tertarik dengan itu tadi, Jean-Paul Sartre. Jadi dia itu filosof Jerman. Dia adalah filosof eksistensialis. Jadi ada ini seperti apa? Jadi berbicara tentang manusia yang tidak hanya ada, tapi memiliki keberadaan. Yang artinya manusia itu bukanlah sesuatu yang bukan sesuatu yang sudah tercipta esensinya. Jadi esensi manusia itu terbentuk dari pengalaman. Jadi kalau kita bicara mengenai jadi diri, nggak ada itu jadi diri. Yang ada itu kamu mencari makna diri. Ya, itu harus. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya tuh saya mengambil tentang istilah filsafat gerak. Itu ada kata-kata begini: we have a brain for one reason and one reason only, and that's produce predictable and complex movement. Dan menurut dari masnya tuh tentang filsafat gerak tuh bagaimana? Mungkin saya mau ambil kacamata dari Immanuel Kant. Jadi menurut Immanuel Kant, ruang dan waktu, jadi gerak itu tadi, itu dilandasi oleh suatu keadaan intuisi a priori. Nah, intuisi a priori itu adalah ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu yang mencakup seluruh gerak. Jadi ada gerak karena ada ruang dan waktu juga. Gerak itu meruang dan mewaktu. Nah, itu. Ya mungkin kalau kita berbicara mengenai itu tadi, filsafat gerak atau filsafat olahraga ini ya, khususnya mungkin ini lebih ke pendapat filsafat klasik ya, mengenai kosmos, terus mengenai keteraturan gerak alam semesta, kan gitu. Alam semesta bergerak dengan teratur dan rapi, dan tidak ada yang luput satu sama lain. Begitupun tubuh itu kan dalam
tradisi filsafat klasik itu kan dipandang sebagai mikrokosmos. Jadi alam semesta ini kan kosmos, makrokosmos kan. Nah, manusia itu adalah mikrokosmos. Bentuk partikel kecil di dalam dirinya sendiri itu tercakup di dalam kosmos. Jadi keteraturan itu yang membuat gerak manusia itu tertata rapi, sehingga kalau dikorelasikan dengan filsafat olahraga mungkin seperti ini. Tubuh itu dia terus bergerak dinamis dan tidak statis. Artinya pergerakan yang mengalir dalam tubuh yang disebut sebagai energi, yang disebut sebagai emosi, energi yang bergerak. Nah, itu selalu terikat dengan kegiatan-kegiatan fisik. Makanya tercipta itu filsafat olahraga itu. Kemudian untuk dari pasnya itu ada cabang olahraga yang digeluti dan mengapa milih olahraga tersebut, dan menurut dari masnya dari olahraga tersebut itu pindah pandangan masnya bagaimana? Saya dari orang itu ya, penggiat pencaksilat, katakanlah seperti penggiat pencaksilat. Saya tertarik dengan pencaksilat karena sebenarnya simpel, enggak terlalu filosofis. enggak filosofis, cuman karena ya zaman SD mungkin. SD itu saya sering berantem gitu. Jagoan-jagoan gitu. Ya, kan biasanya biasa anak kecil kan ya hobi berantem gitu. Nah, dari situ saya ikut pencaksilat biar saya mantap gitu. Nah, kalau mukul itu keras gitu. Itu alasan basic. Nah, kalau mungkin bergeraknya waktu terus berjalannya pengalaman, saya menyadari bahwa pencaksilat itu tidak tentang siapa yang paling jago atau siapa yang paling hebat. Mungkin kalau di dalam tradisi kita pencaksilat itu ada yang namanya berani kan. Nah, berani itu sendiri itu memiliki definisi yang dalam sebenarnya. Kalau kita mau menggali, kalau menurutnya Socrates, menurut Socrates, berani itu bukan kamu sudah memukul berapa ribu orang, bukan. Itu bukan berani. Berani itu bukan kamu berhasil menerima berapa ribu pukulan, bukan itu. Berani itu ketika kamu tahu mengapa kamu menggunakan tanganmu. Jadi alasanmu untuk memukul itu apa? Nah, jadi pencaksilat itu mengajarkan berani dan tahu apa yang kita inginkan. Lanjut, kalau yang pertanyaan lain ini, apa pendapat masnya ini tentang foreplay atau kecurangan dalam suatu perlombaan? Bentuk kecurangan dimanapun ya, ini saya kira ini cukup universal, pasti kecurangan itu tidak juga. Iya. Ya. Terbentuknya sistem, terbentuknya negara bahkan itu karena chaotic atau kekacauan yang dicoba untuk diteraturkan. Semua sistem negara pun gitu, kampus gitu punya aturan. Ini kan untuk mengatur sesuatu yang semulanya kacau. Begitupun olahraga itu diatur agar apa? Agar sportivitas itu terjadi. Jadi di dalam upaya untuk mengatur kondisi itu diperlukan mana yang boleh dan mana yang tidak. Dan kewajiban kita untuk mengikuti aturan itu disebut sebagai etika imperatif. Etika imperatif itu tidak berbicara mengenai untung rugi, itu tidak, tapi panggilan nurani yang memang mengharuskan untuk kita memenuhi aturan, memenuhi kewajiban kita, termasuk tadi mengikuti aturan yang terjadi. Artinya kekacauan atau kecurangan itu adalah bentuk pemberontakan terhadap kebenaran. Dalam filsafatnya Immanuel Kant itu sangat dianggap tidak beretika. Mungkin itu saja dari kami karena terbatas waktu juga dari masnya. Itu merupakan wawancara dari kelompok kami. Juga untuk Bapak Sahri dan Ibu Zahra bisa memahami apa yang harus dipahami dan tidak harus menyalahkan satu sama lain atas pendapat dari narasumber.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.